Welcome to F007 Channel. Dukung terus F007 Channel dengan like, share, comment, and subscribe. Melanjutkan cerita berikutnya dari Battle Through the Heavens. Selamat beraktivitas dan terima kasih atas dukungannya selama ini. Semoga semua sobat F007 selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin ya robbal alamin. Pada part sebelumnya, setelah mendapatkan beberapa informasi dari sosok nomor 1, Xiaoyan akhirnya kembali ke alam nyata dan memeriksa kembali resep dan bahan obat yang diberikan sosok nomor 7. Namun dia mendapati ada nafas jiwa yang mencurigakan dan akhirnya dia memasukkan ke dalam panji penekan jiwa lalu memindahkannya ke dalam pagoda emas. Saat berikutnya, Xiaoyan memanggil Zhonggu dan Jin Dongming. Kemudian mereka keluar menuju aula budak dewa. Namun di tengah perjalanan, mereka dihampiri oleh seorang budak dewa dan memberikan token undangan kompetisi di istana budak dewa Asura. Zhonggu berhenti sejenak dan terlihat keraguan di matanya. Namun ekspresi wajah Xiaoyan terlihat cukup tenang. Jangan ragu, kita harus pergi ke aula budak dewa Asura. Aku akan mengambil alih budak dewanya dan akan memberikannya kepadamu. Xiaoyan berkata dengan tenang. Zhonggu berhenti sejenak saat mendengar ini. Jin Chang jelas ingin menggunakan cara seperti itu untuk mendapatkan Xiaoyan dan Jin Dongming. Bagaimanapun dia beranggapan bahwa Xiaoyan dan Jin Dongming adalah budak dewa. Dia juga meyakini bahwa karena merekalah Zhonggu bisa mendapatkan panen yang spektakuler kali ini. Tentu saja Jin Chang menyukai kedua budak dewa ini dan kompetisi istana budak dewa Asura adalah satu-satunya metode yang sah untuk mendapatkan budak dewa pihak lain. Namun Jin Chang jelas sedikit terlalu percaya diri. Mendengar jawaban Xiaoyan, Zhonggu merasa sedikit gugup. Namun Xiaoyan masih terlihat sedikit santai yang menunjukkan bahwa Xiaoyan cukup percaya diri dan Zhonggu tidak perlu takut. Saat berikutnya, Zhonggu mengangguk lalu melihat token batu giok di tangannya. Ini adalah undangan dari istana budak dewa Asura. Sebelumnya dia hanya menonton pertempuran dan tidak pernah memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Setelah memperhatikan sejenak token undangan itu, Zhonggu segera mengikuti instruksi Xiaoyan dan berjalan menuju aula budak dewa dengan tergesa-gesa. Xiaoyan dan Jin Dongming juga segera mengikuti Zhonggu. Pada saat ini, Xiaoyan memperhatikan bahwa ada banyak mata di sekelilingnya yang melirik ke arah mereka. Dia merasa sepertinya ada sesuatu yang mencurigakan di mata sosok-sosok yang memandang ke arah mereka. Dia menduga ini berkaitan dengan poin kontribusi yang mereka peroleh. Secara alami, Zhonggu juga memperhatikan banyak pandangan yang tertuju pada mereka dan terlihat kebanyakan dari mereka penuh dengan keraguan. Meskipun Zhonggu adalah kaisar abadi, namun dia tidak seperti kebanyakan murid alam dewa iblis abadi. Jika dibandingkan dengan murid alam dewa iblis abadi lainnya, maka kekuatannya bisa dianggap lebih rendah. Namun dia berhasil menangkap begitu banyak budak dewa sekaligus dan menerima total 50.000 poin kontribusi. Aku ingat belum pernah ada seorang murid alam dewa iblis abadi yang mendapatkan 50.000 poin kontribusi dalam satu penangkapan. Dan itu seharusnya menjadi rekor tertinggi. Banyak sosok yang mulai angkat suara, terdengar ada kekaguman dan ketidakpercayaan dari mulut mereka. Pada saat ini mereka semakin dekat dengan aula budak dewa Asura. Aula ini terletak di tengah alam dewa iblis dan aula itu sepertinya inti dari alam dewa iblis abadi.
Di depan aula budak dewa Asura berdiri 3 pilar batu setinggi 100 kaki dan nama-nama di atasnya terus bersinar. Xiaoyan terus mengamati pilar batu itu sehingga dia bisa melihat dengan jelas catatan yang terukir di atasnya. Di salah satu pilar batu setinggi 100 kaki, Xiaoyan dapat dengan jelas melihat nama Zhonggu yang bersinar dengan nilai kontribusi 50.000 poin. Zhonggu juga memperhatikan pilar batu dan mendapati namanya terukir, sehingga membuat jantungnya berdetak lebih cepat saat ini. Pada saat yang sama, banyak orang yang melirik mereka dengan hormat dan beberapa dari sosok-sosok itu bahkan menangkupkan tinjunya. Meskipun Zhonggu sendiri tidak kuat, namun dengan budak dewa kuat yang ada di sekitarnya, maka itu juga bisa dianggap merupakan kekuatannya. Aku sudah lama tidak merasakan perasaan dikagumi seperti ini. Zhonggu bergumam pelan, lalu tersenyum pahit. Keabadian Kaisar Langkah kedua sebenarnya tidak memiliki status tinggi di alam dewa iblis, namun itu juga masih dapat dihargai jika mereka menjadi murid alam dewa iblis abadi. Sebenarnya, siapapun yang bisa menjadi seorang murid alam dewa iblis abadi pasti memiliki kekuatan yang luar biasa. Setidaknya dia adalah seorang abadi, tetapi pasti ada kesenjangan kekuatan di antara para dozi ini. Sehingga rasa hormat yang diterima tetap berdasarkan level kekuatan yang dimiliki. Namun kali ini dia masuk dalam daftar murid teratas. Terlepas dari apakah mereka mengenal Zhonggu atau tidak, mereka tetap memberikan rasa hormat atas prestasinya. Saat ini, banyak suara-suara yang terdengar sedang membahas Zhonggu dan tidak sedikit juga yang tidak percaya dengan keberhasilannya. Apalagi selama ini Zhonggu selalu gagal membawa bola cahaya ke alam dewa iblis abadi. Setelah mendengar Zhonggu berada di sini, banyak sosok mulai memperhatikan lagi nama-nama di pilar batu setinggi 100 kaki dan pandangan mereka mulai tertuju ke arah Zhonggu dengan keterkejutan yang terpancar di mata mereka. Tentu saja lebih banyak mata tertuju pada Xiaoyan dan Jin Dongming yang berjalan di belakang Zhonggu. Sosok-sosok ini juga sudah mendengar bahwa Jincang Daozi mengundang Zhonggu Daozi ke istana budak dewa Asura untuk menantang budak dewanya. Aku ingat bahwa kekuatan Zhonggu Daozi tidak tinggi jika dibandingkan dengan Daozi lainnya. Aku tidak tahu dari mana dia tiba-tiba mendapatkan 2 budak dewa ini. Dan aku juga mendengar bahwa dia memiliki konflik dengan murid dewa iblis abadi lainnya. Namun Zhonggu akhirnya berhasil meraih kemenangan besar. Kali ini dia menerima 50.000 poin kontribusi yang dapat ditukar dengan sumber daya yang cukup. Dan bahkan dia dapat menukarnya dengan budak dewa yang berada di keabadian Kaisar Langkah ke-8. Walaupun kekuatannya sendiri tidak cukup kuat, namun Zhonggu dapat dengan cepat naik ke barisan murid elit alam dewa iblis abadi. Hanya saja undangan Jincang Daozi datang terlalu tepat waktu. Kurasa dia menyukai 2 budak dewa milik Zhonggu. Seseorang yang berada di kerumunan mulai menganalisa situasi Zhonggu. Bagaimanapun Zhonggu harus menghadapi tantangan dari Jincang Daozi. Dan itu membuat banyak sosok yang tidak sabar menunggu hasil akhirnya. Pada saat ini, Zhonggu dan yang lainnya datang ke aula budak dewa untuk menggunakan 50.000 poin kontribusi dan menukarnya dengan budak dewa yang lebih kuat untuk menghadapi Jincang Daozi. Tetapi jika ini masalahnya, maka dia tidak akan dapat menukarnya dengan sumber daya untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Apakah kamu telah berlatih fisik menghadapi pertandingan itu? Tiba-tiba ada seseorang yang berbicara dan berlalu begitu saja. Mendengar kata-kata itu, Zhonggu terkejut dan tertegun sejenak. Dia tidak menyangka Jincang dengan sengaja menyebarkan berita tersebut. Dan tentu saja cara ini akan mencegah Zhonggu mundur dari tantangannya. Jika Zhonggu tidak bertarung, maka dia pasti akan diejek.
dan jika dia melakukannya, maka Jinchang telah berhasil membuat perangkap buat Jonggu. Namun tentu saja Jinchang tidak tahu siapa sebenarnya yang akan dia hadapi. Mendengar kata-kata itu, Xiaoyan sedikit mengangkat alisnya. Meskipun mereka semua meminjam kekuatan tempur dari orang-orang kuat yang berasal dari dunia luar, namun trik dan intrik di antara murid-murid alam Dewa Iblis Abadi ini masih tidak dapat dihindari. Tentu saja, sejak aula budak Dewa Asura muncul, maka tindakan ini adalah sesuatu yang diizinkan oleh alam Dewa Iblis Abadi. Sebenarnya, hal ini akan menghambat kemajuan dari praktisi yang ada di alam Dewa Iblis Abadi, sehingga banyak dari para murid lupa untuk meningkatkan kekuatannya sendiri dan lebih fokus mendapatkan budak dewa yang lebih kuat. Dan ini akan menyebabkan stagnasi kekuatan, dan hanya orang terkuat yang akan bertahan dan yang kuat akan menjadi dewa. Tentu saja dengan terus meningkatkan dan menerobos diri sendiri atau memperkuat kekuatan diri sendiri, maka akan dapat mempertahankan daya saing. Hanya dengan cara ini, seseorang bisa mendapatkan status di alam Dewa Iblis Abadi. Di bawah sorotan banyak mata, Xiaoyan dan Jin Dongming yang berada di belakang Jonggu terus melangkah maju. Pada saat ini, bukan hanya Xiaoyan yang terus mengamati dengan rasa ingin tahu, hal yang sama juga berlaku untuk Jin Dongming. Dan sebenarnya ini juga pertama kalinya dia menginjakkan kaki di alam Dewa Iblis Abadi. Saat memasuki aula budak Dewa Asura, terlihat ada pilar batu yang mirip dengan yang ada di luar. Ukiran kata-kata pada pilar batu ini bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Jumlah pilar batu yang berada di dalam ruangan ini lebih dari 10 buah. Pada setiap pilar batu terdapat klasifikasi kasar dari masing-masing item yang berbeda. Dan di belakang nama barang tersebut tertera nilai poin kontribusi yang bisa ditukarkan untuk mendapatkan item-item tersebut. Pada saat ini Jonggu terus berjalan perlahan. Dan dia sangat memahami situasi Xiaoyan dan Jin Dongming yang baru pertama kali memasuki aula ini. Sehingga mereka perlu waktu untuk mengamati dan memperlambat langkahnya. Terlihat bahwa Jonggu juga orang yang sangat lembut dan cerdas. Xiaoyan terus mengamati pilar batu itu. Dan dia melihat daftar senjata yang dapat ditukar dengan poin kontribusi. Seperti roda roulet 5000 poin kontribusi, monumen infinity 7000 poin kontribusi, spanduk naga kenaikan keabadian kaisar 10.000 poin kontribusi. Xiaoyan terus melihat ke depan dan nama-nama yang ada pada pilar batu sangat menarik perhatiannya. Setelah melihatnya sebentar, nama-nama ini saja sudah membuat kelopak mata Xiaoyan berkedut. Setidaknya nama-nama ini terdengar terlalu berlebihan, tapi menurutnya senjata dengan nilai seperti itu tidaklah terlalu lemah. Xiaoyan terus melihat nama selanjutnya di pilar batu, dan tiba-tiba Xiaoyan terdiam sejenak. Dia melihat tulisan 20.000 poin kontribusi untuk sayap Dewa Bela Diri Emas Hitam atau sayap Valkyrie. Segera Xiaoyan merasakan hawa dingin di punggungnya. Dia tidak menyangka bahwa dia bahkan bisa menebus sayap Valkyrie di sini. Xiaoyan mengalihkan pandangannya lagi dan melihat ke arah daftar nama di daftar peralatan pelindung. Xiaoyan tiba-tiba melihat nama yang mengejutkannya, dan itu adalah armor dewa palsu yang dipatok dengan 12.000 poin kontribusi. Tentu saja Xiaoyan tidak menyangka bahwa armor dewa palsu akan muncul di aula budak Dewa Asura. Dan ini menjadi semakin masuk akal jika armor dewa palsu memiliki batasan sehingga hanya garis keturunan Taisu yang dapat menggunakannya. Mungkinkah dunia kuno Dewa Abadi dan Iblis telah melanggar batasan armor tersebut? Xiaoyan merasa heran dan hanya bisa menebaknya. Saat ini matanya terus bergerak di pilar batu ketiga yang terdapat daftar keterampilan bertarung. Mata Xiaoyan menyapu nama-nama asing ini dan mencoba melihat
Apakah dia juga bisa menemukan nama-nama yang dia kenal? Saat berikutnya, Xiaoyan langsung tertegun karena mendapati nama keterampilan bertarung yang sangat familiar, yaitu 82 tinju transformasi para dewa. Ketika Xiaoyan melihat nama keterampilan bertarung ini, dia tidak bisa menyembunyikan ekspresi terkejut di wajahnya. Dan cerita pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.